Hai semua, kembali lagi kita ke pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang menghitung volume benda putar. Jadi pada video sebelumnya itu sudah kita pelajari mengenai metode cakram. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai metode cincin. Jadi sebelumnya itu teman-teman sudah ketahui kalau untuk menghitung volume benda putar kita punya 3 metode, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode cincin dan metode kulit tabung. Nah, untuk metode cincin ini teman-teman bisa membayangkan seperti bawang bombay, terus kalau dipotong itu akan berbentuk seperti cincin ya. Untuk menyelesaikan menghitung volume benda putar ini, kita menggunakan atau memanfaatkan rumus dari volume cincin. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Jadi rumus volume cincin itu V sama dengan Pi R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat dikalikan dengan H. Jadi nanti rumus ini yang akan kita pakai untuk aproksimasi untuk menentukan volume benda putar dengan metode cincin. Oke, untuk lebih jelas kita akan lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soalnya ini kita diminta untuk menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, maaf ini X kuadrat ya, dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, kita gambar dulu kurvanya. Jadi kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X. Setelah itu kita buat partisi. Jadi kita menentukan partisinya. Partisinya ini dia akan nanti jika diputar mengelilingi sumbu X dia akan berbentuk cincin. Setelah itu tentukan ukuran dan bentuk dari partisi. Ukuran itu misalnya R, jari-jari luarnya berapa, jari-jari dalamnya berapa, tingginya berapa. Nah, setelah itu kita menentukan atau melakukan aproksimasi volume partisi, kemudian dijumlahkan, selanjutnya itu dinyatakan dalam bentuk limit dan dinyatakan dalam bentuk integral tertentu. Jadi kalau teman-teman perhatikan langkah-langkahnya itu sama seperti yang sebelumnya pada metode cakram ya, jadi yang bedanya cuma bentuknya adalah bentuk cincin. Nah, untuk contoh soal tadi, gambar grafiknya atau kurvanya dapat dilihat seperti ini. Jadi ini ada kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X. R besar atau jari-jari luarnya itu adalah 2X dan jari-jari dalamnya itu adalah X kuadrat. Berarti delta V itu sama dengan Pi dikali R kuadrat dikurang R kuadrat dikali H. Nah, kita punya di sini Pi, R jari-jari dalamnya itu adalah 2X kuadrat, jari-jari luarnya adalah X pangkat 2 kuadrat, terus H-nya itu adalah delta X. Jadi sekarang kita jumlahkan, berarti sigma Pi dari 4X kuadrat dikurangi X pangkat 4 delta X. Selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk limit, berarti V atau volume itu sama dengan limit dari sigma Pi 4X kuadrat dikurang X pangkat 4 delta X. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk integral, berarti V sama dengan 0 integral dari 0 sampai 2, karena di soalnya itu dinyatakan 2, terus Pi dikalikan dengan 4X kuadrat min X pangkat 4 dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kita integralkan seperti integral biasa atau pada umumnya, berarti kita punya V sama dengan Pi dikalikan dengan 4/3
X pangkat 3 dikurangi 1/5 X pangkat 5, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Selanjutnya kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya, kita akan mempunyai V sama dengan Pi dikalikan dengan 32/3 dikurangi 32/5 dikurangi 0. Nanti kita akan memperoleh V sama dengan Pi dikalikan dengan, kita samakan penyebut dengan 15, berarti kita akan punya 160 dikurang 56/15, jadi V sama dengan 64/15 Pi. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode kulit tabung. Jadi metode kulit tabung ini kita misalkan seperti tabung yang kulit tabung ya. Jadi untuk menentukan atau menghitung volume benda putarnya itu kita manfaatkan rumus volume kulit tabung. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar berikut tentang volume kulit tabung. Nah, dari gambar ini, jadi partisinya itu seperti ini. Kalau kita putar terhadap sumbu sumbu Y, maka kita akan memperoleh kulit tabung seperti ini. Nah, kulit tabung ini dia akan mempunyai volume itu bentuknya, kalau kita bentangkan bentuknya itu seperti balok dengan panjangnya adalah 2πr dan lebarnya itu delta R dan tingginya itu H, sehingga kita akan punya volume dari kulit tabung ini V sama dengan 2πr H dikali delta R. Untuk lebih jelas kita akan langsung saja ke latihan soal atau contoh soal. Jadi, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi, langkah-langkahnya itu seperti pada metode cakram dan metode cincin. Jadi, kita gambar dulu kurvanya. Nanti kita punya gambar seperti ini, terus kita tentukan partisinya. Partisi ini dengan H-nya adalah X kuadrat, R-nya itu sama dengan X, dan R-nya sama dengan X, dan delta R-nya itu sama dengan delta X. Jadi kita akan mempunyai delta V itu sama dengan 2πr H dikali delta X, atau delta V sama dengan 2π X dikali X kuadrat dikalikan dengan delta X. Terus kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan, berarti V sama dengan sigma 2π X pangkat 3 delta X. Terus kita nyatakan limitnya, berarti V sama dengan limit dari sigma 2π X pangkat 3 delta X, dan kita nyatakan dalam integral, berarti V sama dengan integral dari 0 sampai 2 ya, karena di gambar itu dari sampai 2, dan pada contoh soalnya, pada soalnya juga 2. Ini integral dari 0 sampai 2 2π X pangkat 3 dx. Nah, ini tinggal hasil integralnya itu volume sama dengan 2π dikalikan dengan 1/4 X pangkat 4 dengan batasnya itu dari 0 sampai 2. Kita punya V sama dengan 8π. Jadi untuk ketiga metode ini kita punya langkah-langkahnya sama ya, tinggal aproksimasi volumenya yang berbeda-beda. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini.